Menteri dan Bapak Ibu semua. Eh, Pertama adalah masalah Papua ini memang sangat besar bagi bangsa ini untuk mengatur, karena dari sejak awal itu mulai dari Freeport, PT Freeport itu untuk melibatkan orang asli Papua itu sulit sekali, kalaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah. Lalu orang Papua melakukan demo yang luar biasa, lalu ada perhatian. Selama ini ada program 7 suku, LPMK, itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang Otsus, itu mau lahir, orang Papua harus demo. Demonya sampai bentuk tim 100 sampai ke Jakarta. Lalu kita dapat Otsus. Nah, hari ini Otsus itu sudah 20 tahun. Saya ini generasi muda dan teman-teman seumur usia saya, ya, kami terus merasa terganggu dengan program yang tidak memberikan ruang-ruang besar bagi generasi muda Papua. Nah, dalam waktu yang bersamaan, operasi militer terus terjadi di tanah Papua. Nah, di sini hampir 100% generasi muda Papua hari ini, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Menteri, yang hari ini turun di lapangan itu semua anak-anak muda. Dan sekarang, kalau anak-anak muda ini pikirannya kita tidak rangkul, tidak memberikan ruang untuk mereka terlibat dalam semua kebijakan nasional maupun Provinsi Papua, itu Papua tidak ada masa depan yang baik di dalam negara ini. Nah, karena itu yang saya mohon kepada Bapak Presiden dan juga semua kabinet Pak Presiden periode kedua, kenapa proses pembiaran penegakan hukum itu tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya, kita harus demo baru ada proses hukum. Padahal proses rasisme ini sudah terjadi sejak lama. Itu menjadi amarah bagi orang Papua hari ini. Waktu Pak Natalis Pigai melakukan publik, kemudian ada pernyataan rasisme, negara tidak hadir. Justru yang hadir ketika orang Papua marah di Surabaya. Hal ini yang mesti negara harus hadir, proteksi, sehingga orang Papua merasa bagian dari bangsa. Saya sepakat dengan Bapak Menteri, saat ini cooling down. Saya minta teman-teman di Papua, terutama generasi muda Papua, untuk kita beri ruang untuk pemerintah memberikan waktu, tempat, terus hadirkan semua tokoh kita untuk melihat masa depan kita ini seperti apa dalam negara ini. Karena kitalah yang akan menentukan, kitalah yang akan merasakan nasib kita di atas tanah Papua di dalam negara ini. Mungkin dari saya itu, tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak Menko Polhukam bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar. Hari ini kita sibuk dengan demo di Jayapura, di Manokwari, kita sibuk dengan demo di mana-mana di Papua, tapi orang pertama yang menjadi korban ini kita belum pernah bahas lagi. Karena itu Bapak Menko tadi sampaikan bahwa akan bentuk tim dan lihat pasukan-pasukan mana yang nanti kita tempatkan dan mana yang kita harus tarik. Ya, dan itu terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan. Ya, sudah dengar kan aspirasi orang muda dari Nduga. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita. Tetapi saya katakan tadi, ya, unek-unek itu, harapan itu tidak bisa selesai dengan demonstrasi. Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarki. Tapi harapan itu bisa selesai kalau kita dialog. Kalau kita kompromi, dialog itu bisa terjadi, dialog yang konstruktif ya, bukan yang tegangan urat leher. Itu bisa terjadi kalau kita sudah cooling down. Nah, sama seperti militer di Nduga, datang ke sana bukan cari kerjaan, datang di sana karena ada sebab, ada akibat. Dikirim ke sana karena ingin mengamankan masyarakat dari kegiatan ya, kriminal ya, dari teman-teman yang belum sadar.
Tetapi nanti kalau keadaan kondusif, ya, serangan-serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada, saya jamin ditarik. Kalau sudah tenang, tidak ada serangan, tidak ada gangguan keamanan, jam itu juga saya menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik pasukan dari Nduga.